Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Nur Hasanah. Oke, di sini saya ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu sistem informasi sumber daya manusia? Atau apa ada yang tahu pengertian dari sistem informasi sumber daya manusia? Nggak ada yang tahu ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen Bapak Muhammad Hatip Rifai yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Jadi, di sini Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau yang biasa disingkat dari SISDM adalah sebuah interaksi atau hubungan atau pertemuan dari suatu bidang informasi manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut atau disingkat dengan MSDM dengan bidang ilmu teknologi informasi. Adapun beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk merancang dan menghasilkan sistem informasi sumber daya manusia atau yang biasa disebut atau disingkat dengan SISDM antara lain, yang pertama ada informasi apa yang masih tersedia dan informasi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, apa kegunaan dari informasi tersebut? Siapa yang memerlukan informasi tersebut? Serta kapan dan seberapa sering informasi tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, adapun kegunaan dari sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM digunakan pada di sini ada perencanaan dan analisis sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua ada kesetaraan dan pekerjaan kepegawaian. Yang ketiga ada pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat ada kompetensi dan tunjangan kesehatan. Yang kelima dan yang terakhir ada keselamatan dan keamanan hubungan antara karyawan dan juga buruh. Selanjutnya, definisi dari sumber daya manusia. Adapun menurut para ahli, di sini ada dua para ahli. Yang pertama menurut Gomez di tahun 2000 dan yang kedua menurut Hasibuan di tahun 2002. Nah, pengertian SDM menurut Gomez di tahun 2000 adalah salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi meliputi semua yang melakukan aktivitas. Dan yang kedua, menurut Hasibuan di tahun 2002 adalah kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Contoh maksudnya di sini adalah kayak perilaku dan sifatnya itu ditentukan oleh keturunan dan juga lingkungan itu terpengaruh, kayak pengaruhnya lingkungan. Nah, sedangkan prestasi kerjanya itu dimotivasi oleh keinginannya sendiri dan untuk kepuasannya sendiri. Sistem yang menyediakan tentang informasi SDM perusahaan adalah HRIS atau Human Research Information System. HRIS ini adalah sistem informasi untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Menurut Profesor Dr. Haji Soe Darmayanti, MPD APU, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegritas yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Adapun tujuan dari sumber daya manusia atau SISDM mempunyai dua tujuan utama organisasi, antara lain yang pertama, untuk meningkatkan efisien di mana data karyawan, aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar supaya lebih strategis. Dan yang kedua, berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia
tinjau dari manfaatnya sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem pengkajian dan aktivitas tunjangan. Selanjutnya ada karakteristik informasi. Karakteristik informasi yang harus dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM adalah ada lima. Yang pertama ada timely atau tepat waktu. Dan yang kedua ada akurat atau akurat. Yang ketiga ada concise atau concise itu ringkas. Yang keempat ada relevan atau relevan. Yang kelima ada complete atau lengkap. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Secara fungsi, sistem informasi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama ada perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring. Adalah itu maksudnya sumber daya manusia itu membantu para pegawai baru yang masuk ke perusahaan. Terus yang kedua itu ada pendidikan dan pelatihan. Itu maksudnya selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan skill atau pengetahuan atau keahlian kerja pegawai. Yang ketiga ada manajemen data. Maksudnya kayak apa ya? Sumber daya manusia yang menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai serta proses data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakaian. Keempat atau yang terakhir itu penghentian administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Selanjutnya ada komponen sistem informasi sumber daya manusia. Di sini ada sistem input sumber daya manusia. Itu tuh di situ komponen sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari sistem input dan output sumber daya manusia serta database sumber daya manusia. Jadi yang pertama atau A itu ada sumber daya internal yang dapat terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada data keuangan yang dapat diambil dari basis data akuntansi, dan yang kedua atau B, data sumber daya manusia non keuangan dapat diperoleh melalui penelitian SDM. Yang kedua ada sumber data eksternal. Sumber data eksternal disebut dengan Human Resource Intelligence Data. Sistem ini mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan luar perusahaan. Elemen lingkungan yang menyediakan data ini meliputi yang pertama ada pemerintahan, yang kedua ada pemasok, yang ketiga ada serikat pekerja, yang keempat ada masyarakat global, yang kelima ada masyarakat keuangan, dan yang keenam ada pesaing. Maksudnya di sini itu yang pertama kan intelijen pemerintah. Itu pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenaga kerjaan. Nah, terus yang kedua tadi ada pemasok, intelijen pemasok ya. Itu mencakup perusahaan seperti perusahaan akuntansi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Yang ketiga tadi ada intelijen serikat pekerja. Ini memberikan data informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antar serikat pekerja dan perusahaan. Tadi yang selanjutnya ada intelijen masyarakat global. Itu menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, rekreasi. Selanjutnya ada intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam pendanaan personil. Yang terakhir tadi ada intelijen pesaing ya. Jadi zaman sekarang kan kayak apa ya, pengetahuan sama keahlian itu udah khusus banget. Jadi kayak industri komputer itu kan sering pindah-pindah pegawai dari satu pegawai ke pegawai lain. Nah, beberapa perusahaan itu memandang kayak pesaing mereka sebagai pegawai yang baik dan mengumpulkan informasi
mengenai praktek personalia pesaing, dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Nah, yang selanjutnya ada B, sistem output sumber daya manusia. Dibagi menjadi dua, yang pertama ada bentuk dasar output dan yang kedua ada bentuk dasar HRIS atau KRIS. Selanjutnya ada macam kelompok output dapat dihasilkan untuk sistem informasi sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada informasi tentang perencanaan tenaga kerja, yang kedua ada tentang pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen, yang ketiga ada tentang pengolahan tenaga kerja, yang keempat ada tentang kompensasi, yang kelima ada tentang benefit yang diterima oleh karyawan, dan yang keenam atau yang terakhir itu tentang lingkungan kerja. Selanjutnya ada database sumber daya manusia. Lokasi dan manajemen pemasukan data dibagi menjadi tiga. Yang pertama isi database, yang kedua lokasi database, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada perangkat lunak manajemen. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata, mau itu dari penulisan dan pengucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.